Di apotek tersedia antasida yang tablet dan antasida cair. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dan kapan kita harus menggunakan tablet dan kapan harus menggunakan cair? Sebenarnya baik antasida tablet maupun antasida cair itu punya manfaat yang sama, yaitu menetralkan asam lambung yang sedang naik. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa antasida ini kerjanya seperti pemadam kebakaran. Dia tidak mengurangi produksi asam lambung, tapi bekerja memadamkan api atau rasa panas dan nyeri di lambung dengan cepat, bukan untuk mencegah gejala mah. Secara kimia, antasida ini merupakan basa lemah yang merupakan gabungan antara magnesium hidroksida ataupun aluminium hidroksida yang akan langsung bereaksi dengan asam lambung. Nah, kalau misalnya antasida dalam bentuk cair atau suspensi, dia punya keunggulan utama di kecepatan kerjanya. Karena sudah dalam bentuk cair, jadi tidak butuh waktu yang lama untuk larut dan bisa langsung melapisi dinding esofagus serta menetralkan asam lambung. Hal ini yang menjadikan antasida suspensi terasa dingin dan nyaman seketika setelah kita mengkonsumsi antasida cair. Nah, tapi kalau antasida yang tablet kunyah, keunggulannya itu berada pada kepraktisannya, sehingga mudah dibawa di dalam saku maupun tas, dan bisa langsung dikonsumsi. Tapi butuh satu langkah ekstra, yaitu harus dikunyah dulu sampai halus untuk memperluas permukaan dari obatnya, agar bisa bekerja secara efektif. Nah, ini juga membuat onset atau waktu mulai kerja antasida ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan antasida yang bentuk cair. Jadi, kapan kita harus memilih di antara dua sediaan tersebut? Pilihan kita didasarkan pada kebutuhan dan situasi pasien. Kalau misalnya memilih antasida yang cair jika pasien mengalami serangan nyeri ulu hati atau heartburn akut di rumah dan membutuhkan pereda secara segera. Tapi kita bisa pilih antasida tablet kunyah jika pasien membutuhkan obat yang praktis untuk dibawa bepergian, disimpan di kantor, atau sebagai antisipasi saat akan mengkonsumsi makanan pemicu di luar rumah. Kita harus ingat juga bahwa setiap obat tentu ada efek sampingnya. Nah, antasida yang mengandung magnesium cenderung menyebabkan diare, sedangkan yang mengandung aluminium ataupun kalsium bisa menyebabkan konstipasi. Tapi tidak perlu khawatir karena rata-rata sediaan antasida ini sudah mengandung kombinasi antara magnesium dan aluminium hidroksida untuk menyeimbangkan efek sampingnya. Selain itu, antasida juga dapat mengganggu penyerapan obat lain, sehingga perlu kita edukasi untuk memberikan jeda terhadap obat lainnya. Jadi, poin pentingnya itu, kita bisa membedakan pemilihan berdasarkan kebutuhan utama pasien. Butuh kecepatan di rumah, ya kita sarankan yang cair. Sedangkan kalau butuh kepraktisan untuk di luar misalnya, kita sarankan yang tabletnya. Dan yang terpenting, edukasi pasien bahwa jika keluhan sering berulang, antasida bukan solusi jangka panjang. Jadi, harus berkonsultasi lebih lanjut kepada ahlinya.